Nama saya Maris Majunta dengan NIM 28921700019. Saya kuliah di Universitas Pancasakti dengan prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perbankan dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Yang pertama-tama kita masuk ke dalam pengantaran. Kata pengantar. Ya, setiap kita mendengar kata bank itu kita selalu mengkaitkan dengan uang kan. Dengan bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi. Kalian tahu kan, fungsi bank itu merupakan sebuah media perantara di antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Karena bank berfungsi sebagai perantara, maka faktor kepercayaan dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Manajemen bank dihadapkan pada berbagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dalam hal ini nasabahnya. Terus mengelola perbankan harus dilakukan secara profesional. Gak mungkin kan gak harus profesional, dimana dalam mengelola bank sangat berbeda dengan mengelola usaha industri, baik dilihat dari segi produk yang ditawarkan maupun dari segi waktu penawarannya. Jangan lupa juga mengemas produk perbankan tidak hanya terhadap produknya saja, akan tetapi juga terhadap akurasi administrasi dan kesanggupan serta kecakapan para SDM bank tersebut untuk menjualnya. Ada 3 kelompok jasa bank yang perlu dikelola, yaitu funding atau bisa disebut menghimpun dana. Yang kedua itu lending atau bisa disebut juga menyalurkan dana atau kredit. Yang ketiga service, yaitu termasuk jasa bank lainnya. Ketiga kelompok jasa dikelola secara bersamaan karena kelompok yang satu berkaitan dengan kelompok yang lain. Bila tidak dikelola dengan profesional akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Manajemen perbankan adalah bagaimana mengelola ketiga kelompok jasa dimaksud secara profesional dan simultan sehingga menghasilkan laba optimal. Kalian tahu nggak sejarah bank dari mana? Nih, saya jelaskan ya. Sejak zaman Babilonia dan Yunani, pada tahun 560 sebelum Masehi, usaha perbankan telah memulai memegang peranan dalam lalu lintas perdagangan. Pada waktu itu baru bersifat tukar-menukar mata uang dan si pedagang bertindak selaku perantara dalam pertukaran mata uang asing dengan mata uang sendiri atau sebaliknya. Bank pertama di Babilonia bernama Temple of Babylon dan di Yunani bernama Greek Temple. Pada zaman Romawi, operasional perbankan sudah semakin luas. Selain tukar-menukar mata uang, juga merupakan tempat penitipan uang atau disebut tabungan atau bisa disebut juga deposito, dan memberikan kredit atau transfer modal. Dengan jatuhnya kota Roma pada tahun 509 sebelum Masehi, maka perbankan juga ikut lumpuh. Pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus pada tahun 527 sampai 575 Masehi dilakukan pengkodifikasian hukum Romawi di Konstantinopel sehingga perbankan kembali tumbuh dan mata uang Konstantinopel. Perkembangan perbankan pada zaman Romawi ini diawali dari perdagangan Cina, India, Ethiopia, Timur Tengah, dan Eropa. Sehingga pada masa itu muncul kota Alexandria, Venice, dan Genua sebagai pusat perdagangan dunia. Pada masa itu berdiri Bank of Venesia tahun 1171 dan Bank Genoa pada tahun 1320. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco. Arti dari kata banco itu merupakan meja untuk menerima penitipan dan penukaran uang. Pada abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia, para tukang emas bersedia menerima uang logam untuk disimpan. Sebagai tanda terima atau bukti penyimpanan, tukang emas memberikan suatu tanda kepada penyimpan atau bisa disebut deposan yang disebut juga gold means notes. Secara tanda terima tersebut yang menjadi cikal bakal uang kertas. Nah, tadi kan sejarah perbankan di luar negeri. Sekarang sejarah dan pertumbuhan bank di Indonesia. Di Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Nederland Indy, terdapat 3 bank yang dikuasai pemerintah, yaitu The Javaske Bank NV, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827, yang kemudian dinasionalir oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya dijadikan sebagai bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Yang kedua,
Pospar Bank didirikan pada tahun 1898 yang selanjutnya dengan Undang-Undang nomor 9 DRT tahun 1950 digantikan menjadi Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 1968 menjadi BTN atau bisa disebut juga Bank Tabungan Negara. The Allgemeine Volkskreditbank didirikan pada tahun 1934 pada masa penjajahan Jepang, berganti nama menjadi Xiaomin Ginko dan pada tanggal 2 Februari 1946 menjadi Bank Rakyat Indonesia atau bisa disebut BRI. Selain bank tersebut di atas, terdapat beberapa bank asing antara lain Nederland Nederlands Maatschappij atau disebut NHM yang didirikan pada tahun 1824 dan kemudian berganti nama menjadi Nederland Handelsbank pada tahun 1863 yang selanjutnya bank ini menjadi cikal bakal bank ekspor impor di Indonesia. The Eskomtobank NV didirikan pada tahun 1857 yang akhirnya dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia menjadi Bank Dagang Negara atau disebut BDN. Bank milik Inggris antara lain The Chartered Bank of India dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Bank milik Jepang antara lain The Mitsui Bank dan The Yokohama Bank. Bank milik Cina yang ada di Indonesia antara lain The Bank of China dan The Overseas China Banking Corporation. Nah, bank swasta milik nasional antara lain yang pertama BNI atau Bank Nasional Indonesia di Surabaya. Yang kedua itu Bank Nasional Abuan Saudagar di Bukit Tinggi pada tahun 1932. Yang ketiga Bank Surakarta di Solo pada tahun 1945. Yang keempat Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan tahun 1946. Yang kelima Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Yang keenam Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Bank Indonesia Banking Corporation di Jogja pada tahun 1947. Yang ketujuh Bank Timur di Semarang tahun 1949, kemudian berganti nama menjadi Bank Gemari dan akhirnya merger dengan Bank Sentral Asia atau kita kenal sekarang ini BCA. Setelah kemerdekaan, pemerintah pada tanggal 5 Juli 1946 berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 1946 mendirikan Bank Negara Indonesia yang kemudian berganti nama sebagai BNI 1946 dan sekarang berganti lagi menjadi Bank BNI yang sering dipakai masyarakat pada saat ini. BPI atau Bank Pembangunan Indonesia atau bisa disebut Bapindo didirikan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara atau BIN yang didirikan pada tahun 1991. Yang kedua, Bank Bumi Daya atau BBD berasal dari Nederland Indische Handelsbank dan berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 1968 jadi Bank Bumi Daya atau BBD. Selanjutnya, bank tumbuh begitu cepat namun banyak diantaranya tinggal nama saja karena telah dibekukan operasinya atau likuidasi oleh pemerintah. 4 bank memiliki pemerintah yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia Bapindo. Di merger oleh pemerintah menjadi Bank Mandiri. Nah, berikut presentasi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.